Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita hari ini yang terdapat dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat 24 sampai ayat 25. Sekali lagi Kolose 1 ayat 24 sampai ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dari ayat firman Tuhan ini. Renungan firman Tuhan kita yaitu syukur atas Injil. Ya, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini tentunya dengan O, I, dan A. Tuhan yang menolong kita semua untuk dapat memahami isi kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama yaitu observasi. Siapakah yang menulis kitab atau surat kepada jemaat yang ada di Kolose ini? Di sini kita melihat ada Rasul Paulus yang saat itu juga sedang bersama-sama dengan Timotius. Nah, apa isi utama dari surat Paulus kepada jemaat Kolose ini? Khususnya di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan dan menjelaskan tentang kehidupan pelayanannya. Apa yang dia alami dalam pelayanannya, bahkan penderitaan-penderitaan sekalipun. Nah, Rasul Paulus juga menyampaikan ketulusannya, ya bahkan kebanggaannya dalam menjadi pelayan Tuhan, dalam mengabarkan Injil Kristus dan melayani jemaat-jemaat Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya mengapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose pada saat itu? Yaitu karena Rasul Paulus merasa sangat bersukacita, dia sangat merasa bangga bisa menjadi seorang pelayan Tuhan dan juga bisa melayani jemaat Tuhan. Oleh sebab itu dia menuliskan surat ini dan kemudian menjadi satu penghiburan, kekuatan juga bagi jemaat yang ada di Kolose pada saat itu. Nah, itu adalah observasi yang kita bisa temukan dari ayat-ayat ini. Kemudian selanjutnya interpretasi. Hal apa yang dapat kita ambil untuk menjadi pelajaran dari surat Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Kolose, khususnya dalam perikop ini. Di sini kita melihat bagaimana dari surat Rasul Paulus ini kita sebagai jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, haruslah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih juga kepada rasul-rasul, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Dan kita juga harus bersukacita karena hal itu, kita harus berbangga hati karena hal itu. Mengapa Bapak Ibu? Ya, yaitu karena melalui pelayanan para hamba Tuhan dan pelayan Tuhan inilah kita bisa menerima Injil. Kita bisa percaya kepada Injil dan kita pun bisa kemudian melakukan Injil itu dalam kehidupan kita. Dari Injil inilah ya, dari Injil yang sudah kemudian disebarluaskan ke seluruh daerah. Oleh sebab itu maka kita kemudian menjadi orang-orang yang dipanggil. Kita menjadi orang-orang yang dipilih menjadi umat-umat Allah. Kemudian kita bisa mengenal siapa Yesus itu dari Injil. Dan dari Injil itu kita bisa mengerti karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Dan juga melalui Injil bahkan kita bisa memperoleh jalan masuk ke dalam kerajaan sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian masih banyak hal-hal lain, hal-hal rohani yang luar biasa yang kita bisa terima dan rasakan dari kehadiran Injil Kristus dalam kehidupan kita. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dari sinilah kemudian Tuhan memakai banyak rasul, memakai hamba-hamba Tuhan yang lain untuk kemudian mengabarkan Injil dan juga menuliskan kitab-kitab sehingga pada akhirnya Injil itu sampai kepada kita, jemaat Tuhan yang ada di zaman sekarang. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan juga bersyukur karena ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan yang membawa Injil Kristus itu sampai kepada kita.
Nah, kemudian apa aplikasinya Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima Injil dari hasil pelayanan hamba dan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentunya kita harus melaksanakan ajaran Injil itu. Filipi 1 ayat 27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, hidup berpadanan dengan Injil itu adalah hidup kita ini harus sama, sesuai dengan isi Injil. Itu artinya kita harus melakukan Injil itu dalam setiap kehidupan kita supaya hidup kita ini sama seperti isi daripada Injil tersebut. Dan firman Tuhan pun mengatakan bahwa benar-benar kita harus berpadanan dengan Injil itu ya. Kemudian kita harus sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil ya. Injil yang sudah membangkitkan iman kita. Oleh sebab itu Injil itulah yang harus kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang selanjutnya yaitu mengabarkan Injil itu. Menyebarluaskan Injil juga adalah tugas kita, tanggung jawab kita. Karena kita pun adalah hambanya Tuhan, kita pun adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ayat dalam Markus 16 ayat 15 tadi yang mengatakan untuk pergi dan kemudian menyebarkan Injil, menyampaikan Injil kepada segala makhluk. Itu pun juga ditujukan bagi kita semua. Kita juga harus mengabarkan Injil itu. Dan kita bisa mengabarkan Injil yaitu dengan kita menyampaikan renungan firman Tuhan ataupun berkhotbah baik dalam sebuah ibadah, dalam sebuah komsel ataupun grow di tempat kita. Kemudian kita bisa bersaksi, kita menceritakan kekuasaan Tuhan, itu pun adalah bentuk kita menginjil. Dan kemudian saat kita berbicara dengan orang lain, kemudian kita menyebutkan isi-isi ayat firman Tuhan, ayat Alkitab dalam pembicaraan kita, dan kemudian didengar oleh orang lain, itu pun kita sedang mengabarkan Injil kepada mereka. Dan yang terpenting Bapak Ibu, dari cara hidup kita yang baik, cara hidup kita yang benar, tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu pun cara kita menginjil ya dari kehidupan kita, sehingga orang lain benar-benar percaya bahwa Injil itu luar biasa dan mau juga menerima Kristus. Jadi tidak hanya kita berkata-kata atau ngomong saja, tapi dari tindakan kita pun juga terbukti nyata bahwa kita melakukan kebenaran sesuai dengan isi Injil itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya mari kita mengucap syukur ya kepada Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena keberadaan jemaat Tuhan, terlebih khusus keberadaan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada kita jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kita kemudian bisa percaya kepada Injil itu dan kelak kita akan diselamatkan oleh karena Injil itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini selalu menguatkan dan memberkati kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa mengakhiri renungan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat berkat firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengucap syukur atas Injil-Mu. Mengucap syukur atas keberadaan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan juga terlebih khusus kepada hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, pelayan-pelayan-Mu yang sedang Kau pakai untuk mengabarkan Injil bagi kami. Kami sangat mengucap syukur kami boleh menerima Injil itu dan kami mau percaya kepada Injil itu. Dan kami mau melaksanakan isi Injil itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Engkau saja yang kudus, karena keluarga GPD El Shaddai Magelang akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Kami aminkan dan kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.